Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sakinah dengan NIM 8775456622. Oke teman-teman, balik lagi dengan saya. Kita akan melakukan percobaan mengenai arus dan tegangan listrik. Ini merupakan praktikum terakhir kita pada semester ini. Jadi tujuan percobaan kita ini adalah yang pertama, setelah kita melakukan percobaan ini, kita diharapkan dapat menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian dan juga dapat menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian, ya teman-teman. Nah, kita menggunakan rangkaian seri di sini. Nah, alat dan bahan yang kita butuhkan adalah 3 buah baterai dan juga dudukan baterainya, ya teman-teman. Lampu, saklar, dan juga beberapa kabel atau kabel dan jepitan buaya, ya teman-teman. Kemudian untuk langkah pertama, kita merangkai alat dan bahan kita ini menjadi rangkaian seri. Nah, kemudian kita membutuhkan beberapa bahan yang ingin kita cobakan untuk menguji apakah dia konduktor ataupun isolator. Nah, di sini sudah saya siapkan 10 alat dan bahan yang kita butuhkan. Yang pertama itu adalah kawat besi. Saya menggunakan peniti di sini, ya teman-teman, pengganti kawat besinya. Dan juga kawat tembaga, sendok perak, kayu. Saya menggunakan stick di sini. Penghapus, grafit di sini, ya teman-teman, atau mata pensil, plastik, kertas, air keran biasa, dan juga yang terakhir adalah air garam. Nah, kita akan mencobakannya apakah dia dari 10 bahan yang kita siapkan ini, apakah ada yang isolator, apakah semuanya isolator, atau apakah semuanya konduktor. Nah, jadi kita bakalan coba dulu. Masuk kita ke percobaan yang pertama. Oke teman-teman, kita masuk ke percobaan pertama mengenai arus listrik. Kita sudah menyiapkan 10 bahan. Kita akan lihat apakah ada di antara 10 bahan kita ini yang menghantarkan listrik atau konduktor, ataupun semuanya hanya isolator atau bahan benda-benda yang tidak bisa menghantarkan listrik. Kita coba yang pertama dulu dari peniti. Itu kawat besi peniti, ya teman-teman. Nah, ternyata kawat besi bisa menghidupkan lampu, berarti kawat besi merupakan konduktor, ya teman-teman, benda yang bisa menghantarkan listrik. Kita lanjut ke yang kedua adalah kawat tembaga. Di sini saya sudah potong kawat tembaganya menjadi lebih kecil. Nah, ternyata kawat tembaga juga bisa menghantarkan listrik, ya teman-teman. Jadi kawat tembaga merupakan konduktor. Yang ketiga, kita akan cobakan ke sendok perak, ya teman-teman. Nah, ternyata sendok perak juga dapat menghantarkan listrik, ya teman-teman, karena lampunya juga hidup. Kita lanjut ke kayu. Nah, ternyata kayu bukan bahan yang bisa menghantarkan listrik, jadi dia termasuk isolator, ya teman-teman. Kita lanjut ke karet penghapus. Ternyata karet penghapus juga termasuk isolator, bahan atau benda yang tidak bisa menghantarkan listrik, teman-teman. Kita lanjut ke grafit atau mata pensil. Nah, ternyata grafit juga termasuk konduktor yang dapat menghantarkan listrik, teman-teman. Kita lanjut ke kertas. Oke, ternyata kertas tidak termasuk konduktor, dia merupakan isolator atau benda yang tidak dapat menghantarkan listrik. Lanjut ke tas plastik. Kita gunakan di sini plastik obat. Dan ternyata plastik juga tidak termasuk konduktor yang dapat menghantarkan listrik, tapi dia termasuk isolator, ya teman-teman. Kita lanjut ke air keran. Ternyata air juga tidak termasuk konduktor yang dapat menghantarkan listrik. Kita lanjut ke air garam, teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat. Coba lihat di sini. Ternyata air garam juga termasuk termasuk konduktor, ya teman-teman. Ini walaupun cahayanya hanya sedikit tapi kelihatan, ya teman-teman. Di sini dia sedikit memberikan cahaya tapi harus ditekan. Oke teman-teman, berarti air garam termasuk konduktor yang dapat menghantarkan listrik karena lampunya itu tadi menyala walaupun hanya
sedikit, nanti kita perjelas nanti videonya teman-teman. Oke teman-teman, untuk percobaan kedua kita gunakan apa namanya ini, saklar. Kita jepitkan jepitan buayanya di sini. Saklar kita cobakan terlebih dahulu apakah dia bisa. Oke teman-teman, untuk percobaan kedua ini kita akan mencobakan tentang tegangan listrik. Nah, untuk yang pertama kita menggunakan satu baterai terlebih dahulu. Kita letakkan kedua kabelnya di sama-sama kutub positif. Apakah dia bakalan bisa menghantarkan listrik atau tidak? Kita coba ya teman-teman. Oke, ternyata pada saat kita meletakkan kedua kabelnya ini di muatan positif, kedua-duanya tidak dapat menghantarkan listrik teman-teman. Oke, kita lanjut, kita pindahkan kabel ini, di salah satu kabel ini kita pindahkan ke kutub negatifnya. Apakah bisa hidup? Kita coba. Bisa ya teman-teman, tapi cahayanya di sini sangat redup, sangat sedikit. Kelihatan apa tidak? Di sini ya, lampunya sangat kecil hidupnya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke percobaan selanjutnya. Kita menggunakan dua baterai. Kita jepitkan di salah satu kutub positif dan satu lagi kutub negatif. Oke, pada saat saklar kita buka dia tidak hidup, arus terputus. Pada saat kita tutup saklar itu arus listriknya mengalir sehingga lampu itu juga hidup teman-teman. Dan kita lanjut ke menggunakan 3 baterai. Kita gabungkan ini, kita jepitkan satu di kutub positif, satu lagi kutub negatif. Karena ini terpisah, saya gunakan lempengan besi untuk menggabungkan arusnya. Nah, kita coba tutup saklarnya ya teman-teman. Nah, ternyata lampu atau arus listrik yang diberikan juga semakin besar pada saat kita menggunakan 3 buah baterai teman-teman, sehingga lampu yang hidup juga lebih terang dibandingkan menggunakan 1 baterai ataupun 2 baterai. Jadi memang pada saat tegangan listrik itu tegangan listriknya itu semakin banyak, maka arusnya itu juga semakin kuat juga dorongan yang diberikan oleh tegangan listrik, sehingga arus listrik juga semakin banyak ya teman-teman. Nih contohnya. Oke teman-teman, karena kita sudah melakukan dua buah percobaan tadi mengenai arus listrik dan tegangan listrik, maka dapat kita simpulkan beberapa hal. Yang pertama, kita mengetahui apa sih itu arus listrik. Arus listrik merupakan aliran muatan listrik yang bergerak melalui suatu rangkaian. Ini kita menggunakan rangkaian seri. Nah, dari praktikum tadi kita dapat menemukan beberapa bahan yang menghantarkan listrik ya teman-teman. Yang pertama itu adalah kawat besi, ini peniti, kemudian juga kawat tembaga, sendok perak, grafit atau mata pensil, dan juga air garam ya teman-teman. Nah, ini merupakan bahan-bahan yang menghantarkan listrik atau konduktor. Nah, tapi ada juga dari 10 bahan yang kita siapkan tadi, 5 yang konduktor dan 5 yang isolator. Nah, yang kedua itu tentang tegangan listrik. Nah, apa itu tegangan listrik? Tegangan listrik merupakan suatu gaya dorong ya teman-teman. Gaya dorong yang membuat muatan listrik itu bisa bergerak dalam suatu rangkaian. Dengan kata lain, tegangan adalah perbedaan energi listrik antara 2 titik ya teman-teman. Nah, apa sih hubungan antara arus listrik dan tegangan listrik ini? Arus listrik ini muncul ketika adanya tegangan atau gaya dorong yang membuat elektron berpindah dari satu titik ke titik lainnya. Yang berdasarkan percobaan kita tadi, pada saat kita mencobakan hanya dia menggunakan 1 baterai, arus listrik yang terdorong itu hanya sedikit, sehingga lampunya itu hanya sedikit yang menyala teman-teman. Tadi teman-teman bisa lihat. Nah, setelah itu kita lakukan percobaan, kita menggunakan 2 baterai. Ternyata arus listrik yang diberikan itu lebih banyak, sehingga lampunya menjadi lebih sedikit terang. Dan pada saat kita menggunakan 3 baterai, arus listrik atau tegangan listriknya itu, dorongannya itu lebih banyak, sehingga arus listrik yang diberikan juga semakin banyak dan lampu semakin terang ya teman-teman. Jadi itulah hasil kesimpulan praktikum kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.